warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dimanapun berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang ikhlas tulus hanya mengharap ridha Allah semata. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, rahimakumullah. Hakikat puasa tidaklah hanya menahan lapar, dahaga, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Namun hakikat puasa menurut ahli tasyawuf adalah mengendalikan, menahan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan perbuatan dosa dan kejahatan. Perbuatan yang bisa merusak jiwa manusia. Inti dari puasa adalah mengendalikan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dalam ilmu tasyawuf, puasa dibagi menjadi beberapa bagian, dan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puasa syariat, yang kedua adalah puasa tarekat, yang ketiga adalah puasa hakikat. Puasa syariat adalah puasa yang hanya menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Dan kategori ini menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah puasa umum. Yang kedua adalah puasa tarekat. Puasa tarekat adalah puasa menahan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan tercela dan dilarang oleh agama, seperti ujub, sombong, dan sakit hati lainnya, penyakit hati lainnya. Dan puasa ini disebut sebagai puasa khusus. Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang melakukan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga semata. Allah dalam hadis qudsinya berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya adalah semua amal ibadah anak Adam itu untuknya, kembali kepadanya, kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Yang ketiga adalah puasa hakikat. Puasa hakikat adalah puasa yang menjaga hatinya hanya kepada Allah semata. Puasa yang hanya menahan semua perbuatan, membersihkan dirinya, hanya memikirkan Allah semata, mencintai Allah semata dalam hidupnya. Itu adalah puasa hakikat. Puasa yang sangat sulit dilakukan oleh manusia biasa. Puasa ini disebut sebagai puasa di atasnya khusus, karena puasa ini adalah dilakukan oleh para nabi, para muqarrabin, mukhlasin. Namun puasa khusus adalah untuk orang-orang yang soleh,
dan puasa itulah yang akan kita capai. Ada 6 perkara yang harus kita lakukan jika ingin mencapai puasa khusus. Yang pertama adalah menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah menjaga lidah kita dari mengatakan, mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, namun lidah yang selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran kita. Mendengarkan dengan berkata yang tidak baik itu adalah satu kesatuan jika itu dilakukan dengan tidak benar. Yang keempat, menjaga anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya kaki kita, tangan kita. Yang kelima adalah bermewah-mewahan dalam berbuka. Nah, ini yang mungkin sulit untuk kita. Namun jika kita tidak bisa mencegahnya, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah puasa. Yang keenam adalah kita harus memiliki sifat khauf, takut bahwa amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita harus punya khauf sebagai kualitas kita berhati-hati dalam bertindak. Namun kita juga harus optimis bahwa masih ada roja, yaitu mengharap, optimis bahwa Allah akan menerima puasa kita. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang dirahmati Allah. Itulah puasa dalam perspektif tasawuf. Marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita pada tahun ini untuk lebih baik lagi. Dan semoga kita mendapatkan predikat muttaqin. Akhiru qouli, mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.